Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 12 offering RL1, kami di sini akan menjelaskan tentang project 2 yang sudah kami kelompok 12 kerjakan, yaitu yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Merchandise pada BEM FMIPA Universitas Negeri Malang. Jadi pada kesempatan kali ini kami bertujuan untuk menjelaskan proses pengembangan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan penjualan merchandise di lingkungan BEM FMIPA UM agar lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan latar belakang, tujuan penelitian, landasan teori, metode pengembangan sistem yang digunakan, hingga hasil dan kesimpulan penelitian ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu rekan saya Najmatul Husna Agusti dan saya sendiri Putri Nurhalisa. Langsung saja pada latar belakang penelitian ini. Jadi latar belakang penelitian ini tuh kita lihat bahwa perkembangan teknologi informasi itu mendorong organisasi untuk beralih dari sistem manual ke sistem yang berbasis komputer. Nah, peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pengelolaan data, serta kualitas pengembalian keputusan melalui sistem informasi yang terstruktur, terintegrasi, dan real time. Nah, di lingkungan BEM FMIPA Universitas Negeri Malang itu, pengelolaan penjualan merchandise sebelumnya telah dirancang dalam bentuk model basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasanya disingkat menjadi ERD yang sudah kita bahas pada proyek pertama. Namun, dari rancangan tersebut belum diimplementasikan menjadi sebuah sistem informasi yang dapat digunakan secara langsung. Jadi akibatnya proses pengelolaan penjualan itu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemantauan transaksi secara real time dan keterlambatan dalam penyusunan laporan penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem informasi penjualan merchandise berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Nah, dari sistem ini kita harapkan mampu mengelola data produk, transaksi, stok, dan laporan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dan penjualan merchandise di BEM FMIPA Universitas Negeri Malang tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di penelitian ini kita buat menjadi ada 3. Jadi yang pertama ada bagaimana mengimplementasikan rancangan ERD penjualan merchandise BEM FMIPA UM ke dalam sistem informasi penjualan berbasis web. Lalu yang kedua ada bagaimana sistem informasi penjualan yang dikembangkan dapat mengelola data produk, transaksi, stok, dan laporan penjualan secara terintegrasi. Lalu yang ketiga ada bagaimana hasil pengujian fungsional sistem informasi penjualan berbasis web yang dapat dikembangkan. Oke, selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Jadi penelitian ini ada tujuan 3 poin utama. Yang pertama ada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi penjualan merchandise BEM FMIPA UM berbasis web yang dibangun berdasarkan rancangan Entity Relationship Diagram atau ERD tersebut yang telah dibuat pada proyek pertama tadi. Lalu yang kedua ada penelitian ini tuh bertujuan untuk mengimplementasikan fitur pengelolaan produk, transaksi penjualan, stok barang, dan laporan penjualan ke dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan lebih efektif dan lebih terstruktur. Lalu yang ketiga ada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan kelayakan sistem informasi penjualan yang dikembangkan melalui pengujian fungsional sistem guna memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Lalu adapun manfaat dari penelitian ini, jadi penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus BEM FMIPA Universitas Negeri Malang dalam mengelola penjualan merchandise secara lebih efisien melalui sistem informasi berbasis web. Dengan adanya sistem ini, proses pengolahan data produk, transaksi, dan laporan penjualan itu dapat dilakukan secara terintegrasi dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa yang lain, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web dan penerapan basis data dalam sebuah sistem yang nyata. Lalu untuk bagian landasan teori, yang pertama di sini kami mengambil dari sistem informasi. Jadi sistem informasi itu merupakan kumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Sistem informasi itu berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi karena mampu menyediakan data yang relevan dan tepat waktu. Dan dengan adanya sistem informasi, proses perancangan, pengawasan, dan pengendalian dapat dilakukan lebih efektif. Lalu yang kedua ada basis data relasional. Dari basis data relasional ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan melalui prima key dan foreign key. Model ini mendukung integrasi data, menjaga konsistensi, serta mengurangi redundansi melalui proses normalisasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan SQL sehingga data, produk, transaksi, dan penggunaan data dikelola secara terstruktur dan efisien. Selanjutnya, landasan teori juga mencakup Entity Relationship Diagram atau ERD dan Hypertext Processor atau PHP. Jadi yang pertama, ERD ini digunakan sebagai model konseptual untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas dalam sistem informasi. Pada sistem penjualan merchandise BEM FMIPA UM ini, ERD terdiri dari entitas seperti pengguna, produk, transaksi, detail transaksi, dan stok. Hubungan antar entitas tersebut memungkinkan pengolahan data penjualan, stok, dan laporan dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi. Lalu kemudian ada PHP. Jadi di PHP ini digunakan sebagai bahasa pemrograman server side dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. PHP ini berperan dalam mengelola autentifikasi pengguna, pengolahan data produk, transaksi, stok, serta penyajian laporan secara dinamis dan terintegrasi dengan basis data MySQL. Selanjutnya, landasan teori ini juga menggunakan MySQL dan SAM. Jadi, MySQL ini merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data produk, transaksi, serta stok barang secara terstruktur dan terintegrasi. Jadi, penggunaan MySQL ini membantu menjaga konsistensi dan keakuratan data dalam sistem informasi penjualan. Sementara itu, SAM itu berfungsi sebagai server lokal yang mengintegrasikan Apache, MySQL, dan PHP. SAM ini digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem informasi berbasis web sebelum sistem diterapkan secara nyata. Pada bagian metode penelitian ini itu menggunakan pendekatan Research and Development atau biasanya disingkat dengan ERD. Dan pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis permasalahan, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan dan menguji kelayakan suatu produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem informasi penjualan merchandise BEM FMIPA UM berbasis web. Melalui pendekatan R&D ini, proses penelitian mencakup tahapan perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem secara langsung, sehingga sistem yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan penjualan merchandise. Selanjutnya, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System Development Life Cycle atau biasanya disingkat dengan SDLC dengan model waterfall. Jadi model waterfall ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas,
terstruktur dan berurutan, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem dengan kebutuhan yang relatif stabil. Setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan proses pengembangan dokumentasi dan evaluasi sistem. Selanjutnya, karena penelitian ini mengembangkan sistem yang dilakukan dengan menggunakan metode model waterfall, jadi ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Jadi pada tahap ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pengurus BEM FMIPA UM untuk mengembangkan permasalahan dan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Lalu tahap yang kedua ada perancangan sistem, yaitu meliputi perancangan basis data menggunakan ERD, perancangan alur proses sistem, serta merancangkan antarmuka pengguna agar sistem mudah digunakan. Lalu yang ketiga ada implementasi, yaitu proses pengembangan sistem informasi penjualan merchandise berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8 dan basis data MySQL sesuai dengan hasil perancangan. Lalu yang keempat ada pengujian sistem, yaitu dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa seluruh fungsi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu perbaikan kesalahan yang ditemukan setelah sistem digunakan serta penyesuaian sistem apabila terjadi perubahan kebutuhan di masa mendatang. Jadi pada penelitian ini teknik pengumpulan data itu dilakukan melalui dua metode, yaitu observasi dan wawancara. Pertama, observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses penjualan merchandise BEM FMIPA UM mulai dari pengelolaan data produk hingga proses transaksi penjualan. Lalu observasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja yang berjalan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem sebelumnya. Lalu yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan pengurus BEM FMIPA UM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penjualan merchandise. Jadi wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait data produk, stok harga, kebutuhan sistem, serta kendala yang dihadapi dalam proses penjualan. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini dibagi menjadi 5, yaitu autentifikasi pengguna, yang deskripsinya merupakan penyedia fitur login untuk pengguna yang berwenang. Yang kedua, kelola data produk, yaitu sistem dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data produk merchandise. Yang ketiga, proses transaksi penjualan. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan merchandise ke dalam sistem basis data. Yang keempat, mengelola stok barang, yang sistem itu dapat memperbarui stok barang secara otomatis setelah transaksi. Yang kelima yaitu penjualan, laporan penjualan. Sistem dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu. Di sini kita juga memiliki penanggung jawab atau aktornya, yang mana ada admin dan juga petugas. Untuk kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan non fungsional, di sini ada 4 kebutuhan non fungsional, yaitu kemudahan pengguna, aksesibilitas, keamanan sistem, dan juga kinerja sistem. Nah, untuk kebutuhannya ini mempunyai deskripsi masing-masing ya. Untuk kebutuhan pengguna memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Aksesibilitas, sistem dapat diakses melalui web browser. Yang ketiga, keamanan sistem, sistem memiliki mekanisme autentifikasi pengguna. Yang keempat, ada kinerja sistem, sistem memiliki waktu respon yang cepat dan juga stabil. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem juga dibagi menjadi 2, yaitu perancangan sistem basis data dan juga perancangan antarmuka pengguna. Nah, yang pertama itu perancangan sistem basis data yang dirancang untuk menyimpan beberapa jenis data utama. Antara lain ada data pengguna sistem, data produk merchandise, data transaksi penjual, data detail transaksi penjual, dan juga data stok barang. Yang kedua ada perancangan antarmuka untuk pengguna, yang pada sistem ini informasi penjualan merchandise terdiri dari beberapa halaman utama, antara lain yaitu halaman login pengguna, halaman pengelola data produk, halaman transaksi penjual, dan halaman laporan penjualan seperti itu.
Beralih ke pengujian sistem dilakukan untuk memastikan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu pengujian berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal program. Fitur yang diuji meliputi login pengguna, pengelola data produk, transaksi penjualan, perbaruan stok otomatis, laporan penjualan, dan hasil pengujian ini digunakan untuk evaluasi dan perbaikan sistem sebelum dinyatakan siap digunakan. Nah, untuk hasil pengembangan sistemnya itu menghasilkan sistem informasi penjualan merchandise di BEM FMIPA UM berbasis web yang dikembangkan menggunakan SDLC metode waterfall. Sistem ini mendukung pengelolaan produk, transaksi, stok, dan juga laporan penjualan secara terintegrasi serta menetapkan hak akses pengguna, yaitu admin, petugas, dan juga pengguna sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Sistem informasi penjualan merchandise BEM FMIPA UM menerapkan Role Based Access Control atau RBAC untuk menjaga keamanan dan membatasi akses sesuai dengan peran pengguna. Sistem memiliki 3 peran pengguna, yaitu admin, petugas, dan juga pengguna dengan fitur dan antarmuka yang berbeda. Untuk halaman login sistem, halaman login berfungsi sebagai autentifikasi pengguna menggunakan username dan juga password. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya. Perannya yaitu ada admin, petugas, dan juga pengguna. Sistem secara otomatis menolak akses apabila pengguna mencoba membuka halaman yang tidak sesuai dengan hak aksesnya. Untuk tampilannya bisa dilihat yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu implementasi dashboard admin yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem dan menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah produk, pelanggan, dan juga pengguna. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem secara terpusat. Nah, fitur utama admin ini ada 5, yaitu manajemen produk, manajemen pelanggan, pemantauan transaksi, laporan penjualan, dan juga manajemen akun pengguna. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat yang ada pada layar. Di sini kami memiliki gambar dashboard adminnya. Lanjut ke implementasi dashboard petugas, yaitu mendukung aktivitas operasional penjualan merchandise dan menampilkan ringkasan data seperti total pesanan, satu pesanan, serta indikator stok menipis. Nah, fitur petugas itu ada 3, yaitu pengelolaan pesanan, pemantauan stok merchandise, dan juga manajemen akun petugas. Lanjut lagi ke implementasi dashboard pengguna atau pelanggannya yang digunakan untuk pelanggan melakukan pembelian merchandise. Nah, setelah login, pelanggan dapat mengakses fitur transaksi utama. Nah, fitur pengguna ini ada 4 ya. Ada melihat daftar produk, melakukan pemesanan, pemantauan status pesanan, dan juga proses pembayaran. Berikut adalah hasil pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan menggunakan metode black box testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi sistem memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Untuk hasilnya bisa dilihat yang ada pada layar yang ada di tabel, yaitu fitur yang diuji yang pertama berupa login pengguna. Skenario pengujiannya yaitu input data login valid. Hasil yang diharapkan, sistem mengarahkan ke dashboard sesuai dengan peran dan hasilnya itu berhasil. Yang kedua, manajemen produk yang pengujiannya berupa menambah dan mengubah produk. Hasil yang diharapkan yaitu data tersimpan dan hasilnya berhasil. Nah, untuk yang ketiga, transaksi penjualan, skenario pengujiannya yaitu melakukan pemesanan. Hasil yang diharapkan transaksi tercatat dan hasilnya juga berhasil. Yang keempat, pembaharuan stok, pengujiannya berupa transaksi berhasil, hasil yang diharapkan stok berkurang otomatis, dan juga hasilnya itu berhasil. Laporan, yang terakhir yaitu laporan, skenario pengujiannya menampilkan periode tertentu, hasil yang diharapkan berupa laporan yang tampil, dan hasil pengujiannya yaitu berhasil. Hasil implementasi dan pengujian menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan merchandise berbasis web mampu menggantikan proses manual dan mengintegrasikan pengelolaan produk, transaksi, stok, dan laporan. Penerapan Role Based Access Control atau RBAC meningkatkan keamanan sistem, sementara backward testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, sistem dinyatakan layak digunakan di lingkungan BEM FMIPA Universitas Negeri Malang. Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan sistem informasi penjualan merchandise berbasis web yang dikembangkan menggunakan SDLC metode waterfall. Sistem mampu mengelola produk, transaksi, stok, dan laporan penjualan secara terkomputerisasi.
serta menerapkan Role Based Access Control atau RBAC untuk keamanan dan pembagian hak akses. Hasil black box testing menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan, sehingga sistem layak digunakan dan berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan penjualan di BMF MIPA Universitas Negeri Malang. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 12 yang telah menjelaskan mengenai pengembangan sistem informasi penjualan merchandise pada BEM FIPA UM. Harapannya, pengembangan sistem ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.